Kasus pembunuhan gadis bernama Dibo yang terjadi di Ciamis, Jawa Barat dengan motif asmara sesama jenis masih terus dilakukan pendalaman oleh polisi. Pada Rabu 23 April 2025, pihak kepolisian dari Polrestabes Bandung menggelar rekonstruksi perkara di sebuah tempat kos yang berada di Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Pihak kepolisian diwakili Kanit Jatandras Polrestabes Bandung, Ibda Abdul Roni Satya, mengatakan dalam proses rekonstruksi, pihaknya tak banyak menemukan fakta baru terkait pembunuhan yang terjadi. Menurutnya, apa yang diperagakan tersangka dan saksi yang dihadirkan sudah sesuai dengan pra-rekonstruksi yang sudah dilakukan sebelumnya. Lainnya, kurang lebih rekonstruksi yang kita lakukan ini juga sudah kita lakukan di pra-rekon gitu kan. Mulai dari kronologi asal mula kejadiannya sampai dibawanya almarhum korban ke rumah sakit oleh para pelaku. Jadi awal mula kejadiannya ini kan pasangan sesama jenis, perempuan dengan perempuan. Jadi mereka ini berkumpul berempat, sepasang. Nah, antara yang berperan sebagai cewek dari pasangan si A dan juga yang berperan sebagai cowok korban, nah ini terjadi cekcok gara-gara salah paham terkait ya kecemburuan. Akhirnya cekcok, diludahin, ributlah di pinggir pintu. Di depan pintu ada dapur. Nah, di situ ada pisau. Karena melihat pisau di situ dengan keadaan emosi, sehingga pelaku mengambil pisau dan langsung menusuk leher dari almarhum korban gitu. Sayangnya, proses rekonstruksi yang digelar pihak kepolisian menyulut perbedaan pendapat dari pihak korban dan pihak pelaku. Kuasa hukum pelaku mengatakan jika saat kejadian Dibo dan F yang menjalin hubungan sejenis sempat bertukar pasangan dengan dua sahabatnya. Saat bertukar pasangan, mereka ada di dua kamar yang berbeda. Disitulah kecemburuan pelaku muncul dan menimbulkan cekcok sampai akhirnya terjadi kasus pembunuhan. Oke, jadi mereka itu kan ada hubungan pacaran, Pak. Kalau nggak salah itu Bunga dengan Melanie, korban dengan Feby. Nah, pada saat itu tukeran kamar, Pak. Korban di bawah dengan Melanie, Bunga di atas dengan Feby. Cemburu, Pak. Cemburunya ributnya di WA dulu pertama. Akhirnya ketika di bawah ribut, cekcok, ada penusukan. Dia ngambil juga serta-merta, Pak, ke dapur, tusuk gitu. Ini dua orang ini kaget. Di bawah ribut-ribut itu ada jenggut-jenggut dulu, ada hal seperti itu. Di sisi lain, tim kuasa hukum Dibo yang menggelar konferensi pers pasca rekonstruksi menganggap pernyataan tersebut janggal. Terlebih saat rekonstruksi kejadian pisah kamar pun tak diperagakan. Katanya malam itu ada sempat pisah kamar. Korban sama Eksa di bawah, terus Feby sama Cumai di atas. Keributan berawal dari bawah. Seperti itu, Pak. Kalau dalam rekon enggak. Nah ini kalau kita dari rekon itu nggak ada, Pak. Nggak ada ya, atas bawah itu nggak ada. Jadi waktu rekon itu langsung di tempat kejadian terjadinya percekcokan aja. Jadi satu kamar ya. Satu kamar aja, di dalam satu ruangan di bawah aja.
Selain itu, tim kuasa hukum keluarga korban juga menyoroti pernyataan kuasa hukum pelaku yang menyebut jika pembunuhan terjadi lantaran pelaku berada di bawah pengaruh alkohol. Alasannya, sampai saat ini tidak ada bukti yang kuat yang menunjukkan mereka yang terlibat berada di bawah pengaruh alkohol. Maka dari itu, pihak keluarga pun tak yakin jika benar pembunuhan terhadap Dibo dilakukan pelaku dalam kondisi mabuk. Ya, izin saya melanjutkan. Memang kalau di dalam rekonstruksi tadi, awalnya diawali dengan minum-minuman keras. Ada botol minuman keras di situ. Tapi apakah benar mereka di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan? Ini yang kita pun juga tidak menemukan. Hasil tes urinnya kan tidak ada. Yang mereka benar di bawah pengobatan, di bawah pengaruh obat-obatan atau tidak. Bisa saja itu kan dalilnya mereka bahwa mereka di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol. Tapi memang di dalam rekon itu diawali dengan minum. Nah itu makanya dari rekonstruksi tadi kan adanya alkohol, minuman-minuman. Nah yang menjadi pertanyaan lagi, apakah dalam keadaan minum itu, apakah mereka masih bisa melakukan, artinya membawa jenazah, kemudian dia ikut juga melerai dan sebagainya gitu. Ini yang kita harus dalami, Pak. Tak sampai di situ, pihak keluarga juga melihat adanya situasi yang tidak sinkron di jalannya rekonstruksi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah perbedaan pendapat antara F dan C tentang posisi perdebatan korban dan pelaku sebelum terjadinya pembunuhan. Dari rekonstruksi tadi, kami pun jadi melihat ada beberapa versi. Ya, ada fakta baru yang kami juga tidak tahu dan menjadi tahu pada saat rekonstruksi. Salah satunya adalah masalah penusukan ya. Proses penusukan. Ya. Jadi di dalam rekonstruksi tadi bahwa penusukan yang dilakukan oleh Alexa itu posisi si korban itu menghadap keluar. Itu menurut Febri. Di satu sisi lagi, menurut Cumei bahwa korban itu menghadap ke dalam ruangan. Makanya tadi saya dengan penyidik dan dengan jaksa, saya komplain di sini berarti ada dua versi, ya. Yang satu membelakangi, yang satu menghadap. Yang menjadi urgensinya adalah bagaimana si pelaku itu melakukan penusukan, ya. Kalau misalnya di sisi dari membelakang, karena menurut rekonstruksi tadi pelaku itu memegang pisau itu begini. Nah, apakah mungkin ya dalam posisi membelakangi dia bisa menusuk tepat pada leher? Gitu. Pakai alat peraga Pak. Nah contohnya ini, ya ini dia sudah pegang begini Pak, pisaunya. Bukan begini pisaunya, bukan. Jadi dia sudah melakukan begini pisaunya dan menusuk lehernya ini belakang. Nah ini gini. Bukan, dari kiri. Oh dari kiri. Oh gini. Ini apakah kalau gini oke lah ya, lebih mudah. Tapi dia begini dengan posisi berdiri. Sambil ada satu orang menghalangi. Nah sampai ada Cumei di sini yang menghalangi ya. Ya. Nah ini apakah mungkin? Gini. Dan sisi satu lagi mereka dalam keadaan berhadapan. Nah ini, begini. Nah ini lebih masuk akal menurut saya. Hanya di sini juga lukanya. Korban juga akan menangkis kan. Dia melihat isi masa dia diam aja dia gitu kan. Pasti dia juga akan menangkal gitu. Nah ini yang kita perdebatkan, Pak. Selain itu, pihak keluarga juga mempertanyakan luka-luka lebam yang ada di tubuh korban yang tak diperagakan dalam rekonstruksi. Tidak muncul di dalam rekonstruksi. Hanya pada saat keluarga korban di rumah sakit, dia melihat di dalam kepalanya ada benjol-benjol dan ada lebam di mana di paha kiri. Nah inilah pentingnya ekshumasi menurut saya, ya. Dibongkar kuburnya, di otopsi. Lihatlah lukanya itu karena apa. Gitu.
Seperti yang diberitakan, Dibo kehilangan nyawa dalam insiden tragis yang melibatkan 3 orang terdekatnya, F, C, dan A. Dalam kasus tersebut, 1 orang berinisial A ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Dibo, sementara C dan F disangkakan pasal obstruction of justice karena dianggap turut membantu pelaku utama menutup-nutupi dan menghilangkan barang bukti.